Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana, Keranggan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus refrigerasi. Ya. Pertama itu apa sih refrigerasi? Nah, refrigerasi adalah suatu sistem, alat, dan media yang berfungsi mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Nah, refrigerasi ini dicapai dengan melakukan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus atau kontinu. Jadi berkelanjutan ya. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara, pada bangunan, transportasi, pengawetan suhu suatu bahan makanan ataupun minuman. Ini contohnya ada di pabrik skala besar, yaitu proses dehidrasi gas, aplikasi pada industri petroleum seperti pemurnian minyak pelumas, reaksi suhu rendah, dan proses pemisahan hidrokarbon yang mudah menguap. Ada beberapa manfaat refrigerasi, antara lain: 1. Pengkondisian udara pada mangan dalam bangunan atau rumah. 2. Ada pengolahan transportasi, penyediaan bahan-bahan makanan atau minuman menjadi legis terhadap aktivitas mikroorganisme. 3. Pembuatan batu es dan dehidrasi gas dalam skala besar. 4. Pemurnian minyak pelumas pada industri minyak bumi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih itu siklus refrigerasi? Pada saat ini, jenis teknik refrigerasi yang paling umum digunakan saat ini adalah siklus refrigerasi kompresi uap atau yang sering dikenal dengan SRKU. Dikarenakan selain dapat menghasilkan keadaan dengan temperatur yang sangat rendah, sistem ini juga memiliki performa yang lebih baik. Nah, siklus refrigerasi kompresi uap adalah salah satu siklus termodinamika yang memanfaatkan perubahan fase fluida kerjanya. Pengguna SRKU ini yang paling umum digunakan di Indonesia adalah untuk mesin pendingin seperti AC atau kulkas. Namun di negara yang memiliki musim dingin, siklus refrigerasi juga sering diterapkan sebagai pemanas ruangan. Nah, SRKU ini menggunakan pelida kerjanya yang dinamakan refrigeran atau yang sering disebut oleh teknisi itu freon, padahal bukan freon. Freon itu sebenarnya nama merek ya. Nah, refrigeran ini memiliki titik didih atau titik saturasi pada temperatur yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Hal ini yang menjadi prinsip dasar pendinginan. Untuk mendapatkan tekanan rendah refrigeran secara kontinu, maka setidaknya dibutuhkan 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katode ekspansi, dan evaporator. Ini ada gambar skema siklus refrigerasi sederhana dan diagram pH siklus refrigerasi. Sini ada kompresor, lalu menuju ke kondensor, lalu menuju ke katode ekspansi dan evaporator. Prinsipnya yaitu 1. Kompresor itu gunanya memompa bahan pendingin melalui seluruh sistem. Kompresor menarik gas refrigeran dingin melalui jalur isap atau suction line dari evaporator freezer. Pada saat yang sama, gas dan dipompa ke discharge line, jalur tekanan tinggi. Gas yang terkompresi temperaturnya meningkat tajam dan memasuki kondensor. Yang kedua, dalam kondensor, panas tersebut dikeluarkan ke ruangan udara. Selama proses ini, gas refrigeran melepas panas dalam kabin dan merubahnya ke bentuk cair. Nah, setelah itu lalu masuklah ke tabung kapiler. Nah, dalam tabung kapiler ini dihubungkan kembali ke pipa yang lebih besar. Nah, setelah dialiri di dalam tabung kapiler, lalu dihubungkan lagi ke evaporator. Di dalam proses evaporator, refrigeran menyerap panas dari area sekelilingnya. Refrigeran kemudian secara bertahap merubah dari cair ke campuran cair dan gas ke gas. Yang terakhir, gas refrigeran bertekanan rendah meninggalkan koil evaporator lalu memasuki akumulator. Nah, bentuknya itu silinder besar untuk menjebak cairan refrigeran yang tidak atau belum berubah menjadi gas di evaporator. Nah, langkah terakhir gas refrigeran balik lagi ke kompresor. Nah, ini ada beberapa komponen siklus refrigerasi. Nomor 1 itu adalah kompresor. Kompresor itu digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk kondensasi atau pengumbunan uap refrigeran dan kondensor. Macam-macam kompresor itu dibagi menjadi
beberapa berdasarkan sistem kerjanya. Ada kompresor piston atau torak, kompresor sudu atau fan kompresor, kompresor rotari skrup atau helix, dan kompresor sentrifuga. Yang kedua itu adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor. Nah, serta mengubah wujudnya dari gas menjadi cair. Berdasarkan jenis zat pendinginnya, kondensor dibagi menjadi satu, air cooled condenser yang menggunakan udara sebagai cooling mediumnya atau udara sebagai pendinginnya. Yang kedua ada water cooled condenser yang menggunakan air sebagai media pendinginnya. Yang ketiga ada evaporative condenser. Yang ketiga ada katup ekspansi. Katup ekspansi ini digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan dan tekanan yang lebih rendah. Katup ekspansi ini berfungsi untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evap. Nah, terdapat beberapa jenis katup ekspansi, yaitu ada pipa kapiler atau capillary tube, ada katup ekspansi otomatis, ada katup ekspansi manual, dan yang terakhir katup ekspansi tekanan konstan atau termostatik. Yang empat ada evaporator. Fungsi evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan. Berdasarkan bentuk dan permukaan koilnya, jenis evaporator ada evaporator pipa telanjang, evaporator pelap, dan evaporator bersirip. Berdasarkan cara kerjanya, cara ekspansi langsung ada fluid evaporator, ada dry expansion evaporator, dan berdasarkan konstruksinya ada cell and tube evaporator dan cell and coil evaporator. Yang terakhir ada refrigeran. Refrigeran merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk menyerap kalor dari lingkungan atau untuk melepaskan kalor ke lingkungan. Fungsi dari refrigeran ini sebagai media pendingin dengan menyerap kalor dari benda atau bahan air seperti udara dalam ruangan, sehingga refrigeran tersebut dapat dengan mudah mengubah fasanya dari cair. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai siklus refrigerasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.